jadi di sini bioteknologi itu berasal dari kata bios, tekno dan logos. Bios itu artinya makhluk hidup, tekno itu penerapan, serta logos itu adalah pengetahuan. Jadi bioteknologi adalah ilmu pengetahuan biologi yang menggunakan makhluk hidup atau mikroorganisme seperti bakteri atau ganggang dengan memanfaatkan teknologi sehingga menjadikan barang atau jasa. Dan macam-macam bioteknologi ada dua jenis, bioteknologi konvensional serta bioteknologi modern. Nah, perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern ini, bioteknologi konvensional dia ditemukan sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern itu ditemukan struktur dan fungsi DNA. Untuk bioteknologi konvensional ini dia menggunakan seluruh bagian tubuh mikroorganisme, sedangkan untuk bioteknologi modern dia menggunakan hanya beberapa bagian tubuh saja. Dan untuk peralatannya bioteknologi konvensional ini untuk bioteknologi konvensional ini dia menggunakan peralatan yang sederhana, sedangkan untuk bioteknologi modern ini dia menggunakan peralatan yang canggih. Selanjutnya perbedaannya itu proses dari bioteknologi konvensional itu dia kurang steril dan produknya itu sedikit serta hasilnya kurang terjamin. Untuk bioteknologi modern ini dia prosesnya ini sudah steril, hasil produknya juga banyak dan sudah terjamin. Nah, ada beberapa contoh dari bioteknologi konvensional dan modern. Untuk contoh dari bioteknologi konvensional ini, contohnya seperti keju, roti, tapai, serta oncom. Untuk bioteknologi modern ini, contohnya seperti daya tabung, kultur jaringan, dan cloning. Oke, jadi selanjutnya di sini ada penggunaan mikroorganisme dan pemanfaatannya dalam bioteknologi. Contoh produk seperti keju, dia menggunakan mikroorganisme Streptococcus thermophilus dengan jenis mikroorganisme bakteri dan menggunakan bahan susu sapi. Terusnya ada tempe yang menggunakan mikroorganisme Streptococcus rhizophoridae dengan nama jenis organismenya jamur dan bahan-bahannya itu kacang kedelai. Ketiga ada yogurt dengan nama mikroorganismenya Lactobacillus bulgaricus dengan menggunakan jenis mikroorganisme bakteri dan menggunakan bahan susu sapi. Selanjutnya ada tapai yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebagai mikroorganismenya dan jenis mikroorganismenya itu jamur dengan bahan singkong. Selanjutnya ada roti yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae juga, yang menggunakan jenis mikroorganisme jamur dengan bahan tepung. Selanjutnya ada kecap yang menggunakan jenis mikroorganisme Aspergillus lenti dengan jenis mikroorganisme jamur yang menggunakan bahan seperti kacang kedelai. Lalu ada tauco yang menggunakan Aspergillus oryzae dengan menggunakan jenis mikroorganisme jamur yang menggunakan kacang kedelai juga. Selanjutnya ada oncom dengan nama mikroorganisme Neurospora cytophylla dengan menggunakan jenis mikroorganisme jamur dan menggunakan bahan ampas tahu. Lanjut ada nata de coco dengan menggunakan nama mikroorganisme yaitu Acetobacter psilinum dengan menggunakan jenis mikroorganisme bakteri dan menggunakan bahan seperti air kelapa. Selanjutnya ada yang terakhir seperti mentega yang menggunakan nama mikroorganisme Streptococcus lactis dengan menggunakan jenis mikroorganisme bakteri yang menggunakan bahan seperti susu. Oke, jadi itu contoh-contoh nama mikroorganisme dari pembuatan produk. Iya, benar. Oh, ya udah. Oke, segitu saja. Oke. Ya.
Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi ini. Nah, sebelumnya kamu udah tahu belum dampak negatif dan positif dari bioteknologi ini? Sebelumnya udah, cuman sekarang lupa karena nggak dibaca-baca lagi. Oke, jadi sini saya akan memberikan dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi ini. Nah, yang pertama dampak positif dari bioteknologi ini yaitu mewujudkan upaya pelestarian seperti biodiesel, bioetanol, serta biogas merupakan contoh produk dari bioteknologi yang disebut sebagai energi alternatif. Nah, manusia menemukan bahwa lama-lama persediaan bahan bakar fosil akan semakin menipis. Oleh karena itu, kita memerlukan energi alternatif untuk digunakan sebagai menggantikan energi bahan bakar fosil. Nah, tujuan menggantikan bahan bakar fosil ini yaitu mengurangi dampak emisi. Selain mengurangi dampak emisi, juga bisa melestarikan alam. Oleh sebab itu, dengan adanya bioteknologi membantu manusia mewujudkan upaya pelestarian alam dengan mencegah emisi dari bahan bakar fosil. Lalu yang kedua, dampak positif dari bioteknologi ini yaitu berkembangnya ilmu kesehatan. Nah, ada beragam jenis produk kesehatan yang digunakan dalam bioteknologi ini. Contohnya seperti DNA, vaksin, hormon, serta antibiotik. Nah, produk-produk itu diciptakan seiring dengan berkembangnya teknologi. Dampak positif dari penemuan produk bioteknologi kesehatan ini dapat mengembangkan ilmu kesehatan, mengurangi resiko penyakit, serta memelihara kesehatan makhluk hidup. Selanjutnya, yang ketiga, dampak positif dari bioteknologi ini yaitu pengolahan sumber daya alam di bidang pangan, produk seperti tempe, tapai, serta kecap, keju, dan roti yang dikembangkan dari sumber daya alam sekitar. Nah, alam dari tumbuh-tumbuhan beserta jamur untuk menciptakan makanan yang lebih beragam. Artinya manusia semakin pandai dalam mengelola SDA atau sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu ada dampak negatif dari bioteknologi ini. Yang pertama yaitu polusi gen. Nah, organisme transgenik yang memiliki susunan gen modifikasi akan mencemari keanekaragaman gen secara alami jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya ada jagung transgenik yang tahan terhadap herbisida dapat menyebarkan sebesarnya ke jagung alami. Nah, akibat penumbukan jagung-jagung alami ini akan menyebabkan kontaminasi gen dari produksi jagung tersebut. Lalu yang kedua, dampak negatifnya yaitu meningkatnya limbah. Dalam proses menemukan produk bioteknologi, manusia akan melakukan beberapa percobaan dan penelitian sains. Selama produk belum berhasil, akan ditemukan dan dianggap aman digunakan. Ilmuwan akan membuang hasil penelitian yang gagal. Akibat muncul beragam limbah industri, hasil percobaan tersebut nantinya mencemar lingkungan. Pabrik dan pusat industri akan membuang limbah di tanah, air, atau lahan kosong yang menjadi habitat binatang kecil. Jadi kamu udah paham belum? Udah, alhamdulillah materinya masuk semua, ngejelasinnya juga enak. Makasih ya. Iya. Namamu siapa? Nama saya Arlio Poskevan dari kelas 10-9. Oke, kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan berkampanye dengan di sebelah saya. Siapa namamu? Tadi Muhammad Rizky, saya dari kelas 10. Oke, jadi Rizky, sebelumnya kamu udah kenal belum pengertian kultur jaringan itu apa? Aduh, saya sama sekali. Oke, jadi kultur jaringan tanaman itu sebagai teknik penggandaan tumbuhan secara vegetatif. Nah, teknik ini memanipulasi jaringan tumbuhan dengan mengembangkan sel, jaringan, serta organ. Nah, kultur jaringan ini membudidayakan dari yang awalnya hanya jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang sifat sama seperti induknya. Nah, teori dasar kultur jaringan ini yaitu teori potensi sel oleh Skeleton dan Swan yang menyebut bahwa bagian tanaman hidup mempunyai potensi dapat tumbuh sempurna jika dibudidayakan di lingkungan sesuai. Nah, jadi di sini juga ada teknik kultur jaringan dan kamu sudah tahu belum sebelumnya teknik kultur jaringan itu apa? Oke, jadi teknik kultur jaringan itu suatu cara untuk mengisolasi bagian dari tanaman yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna.
Nah, prinsip utamanya adalah perbanyakan tanaman menggunakan media buatan dan dilakukan di tempat steril. Lalu di sini ada tahapan kultur jaringan, ada beberapa tahapan kultur jaringan. Nah, diantaranya itu yang pertama ada pembuatan media. Nah, media merupakan faktor penentu dalam kultur jaringan. Jadi yang sudah jadi biasa ditempatkan pada reaksi atau botol-botol kaca. Selanjutnya ada inisiasi. Inisiasi merupakan pengambilan potongan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Yang ketiga ada sterilisasi. Nah, ini merupakan kegiatan dalam kultur jaringan yang dilakukan di tempat steril, yaitu di laminar flow, dan menggunakan alat-alat juga yang steril. Lalu ada multiplikasi. Nah, multiplikasi ini yaitu kegiatan memperbanyak calon tanaman dan menanam bagian jaringan pada media. Kegiatan ini dilakukan laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagal pertumbuhan potongan jaringan tanaman yang akan dikembangbiakan. Lalu ada yang terakhir, aklimatisasi. Ini merupakan kegiatan memindahkan ekspon keluar dari ruangan aseptik ke tempat sementara. Pemindahan ini dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Nah, jadi kamu udah tahu belum sebelum manfaat kultur jaringan ini apa? Manfaatnya itu ada beberapa, diantaranya sebagai transformasi genetik atau rekayasa genetika. 3. Nah, manfaat dari kultur jaringan ini yang pertama ada transformasi genetik atau rekayasa genetika. Nah, teknik kultur jaringan ini tidak hanya digunakan sebagai perbanyakan tanaman, tetapi pekerjaan biologi seperti transformasi genetik atau rekayasa genetika ini juga membutuhkan teknik kultur jaringan juga transfer gen secara in vitro. Jadi teknologi menghasilkan tanaman transgenik secara in vitro mutlak membutuhkan kultur jaringan. Selanjutnya ada memperbanyak tanaman tanpa biji. Nah, tanaman tanpa biji seperti pisang harus diperbanyak secara vegetatif. Nah, secara konvensional pisang diperbanyak melalui anakan atau bonggol. Selain itu, kultur jaringan mampu memperoleh bibit dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat. Juga diperoleh bibit yang beragam dan sehat. Nah, yang terakhir ada menyelamatkan embrio. Nah, beberapa spesies tanaman embrionya tidak berkembang setelah terjadinya fertilisasi. Untuk kasus ini, maka dilakukan kultur embrio. Misalnya, para breeder melakukan kultur embrio setelah melakukan persilangan jeruk secara konvensional yang ada di penelitian hortikultura Indonesia, yaitu para breeder jeruk koproy melakukan kultur embrio. Oke, jadi kamu sebelumnya udah paham belum mengenai mengerti? Jadi saya di sini berkampanye mengenai tugas yang diberikan. Sebelumnya Saya ada atas pengalaman pribadi kelas 11. oke. Sebelumnya kamu udah tahu belum cloning hewan itu apa? Belum tahu sih. Jadi cloning hewan itu adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan secara genetik identik. Nah, reproduksi aseksual pada organisme tertentu dan terjadinya perubahan dari sel telur yang sama merupakan contoh cloning. Nah, contoh cloning ini karena sudah tahu belum? Saya juga belum tahu. Nah, contoh salah satunya itu yang terkenal dari ini adalah domba Dolly pada tahun 1998 yang dikloning oleh James Campbell. Nah, ilmu daratannya di Institut. Proses cloningnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengambilan sel dari kambing dan darah, kemudian dibiarkan dalam induk di laboratorium selama 6 hari. Kedua, sel-sel yang belum difertilisasi yaitu dari domba B. Lalu inti sel yang mengandung DNA dikeluarkan dari sel tersebut. Yang ketiga, ada proses fusi untuk penggabungan sel dari domba A dan sel telur kosong domba B dengan menggunakan filter listrik. Yang keempat, embrio hasil fusi dimasukkan ke dalam uterus domba C yang bertindak sebagai jangkar. Kelima, domba C melahirkan anak domba yang diberi nama domba Dolly. Nah, lalu kamu udah tahu bermanfaat dari cloning hewan ini? Manfaatnya dari cloning hewan itu yaitu yang pertama untuk mengembangkan dan memperbanyak bibit unggul, kedua untuk pengembangan ilmu, untuk pengembangan ilmu biologi khususnya reproduksi,
embriologi dan diferensiasi. Nah, di sini ada faktor-faktor keberhasilan dari cloning. Kamu udah tahu belum? Nah, sampai saat ini hewan cloning yang berhasil diproduksi jumlahnya cukup banyak, diantaranya adalah domba, sapi, kambing, kelinci, kucing, dan mincit. Sementara itu, tingkat keberhasilan cloning masih rendah pada hewan anjing, ayam, kuda, dan primata. Nah, di sini Edward tahun 2003 mengungkapkan bahwa sedikitnya ada 5 periode dari kegagalan cloning hewan, yaitu yang pertama ada masa implantasi yang ditandai dengan 19 sampai 65% dari sel embrio yang gagal menjadi molar atau blastopista. Kedua, usia fetus 30 sampai 60 hari. Dapat terjadi kematian sekitar 50 sampai 100% embrio yang ditandai dengan tidak adanya detak jantung embrio, plasenta hypoplastik, dan sebagian berkembang dengan cotyledon rudimenter. Tiga, keguguran spontan pada trimester kedua kehamilan yang disebabkan oleh janin abnormal dan membuat janin menebal dan mengalami edema. Keempat, trimester ketiga usia janin 200 sampai 265 hari dan ditandai dengan kematian janin hidrolampois, dan pada beberapa kasus terjadi edema parah. Yang terakhir yaitu kelima, tingkat keberlangsungan hidup yang rendah setelah kelahiran akibat komplikasi. Yang dihasilkan setelah kelahiran seringkali mengalami kelainan seperti obesitas dan kematian pada usia ini. Nah, itu ada beberapa pengertian, manfaat, serta contoh dari hewan cloning. Sudah paham belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya bersama dengan orang studio. Perkenalkan, nama kamu siapa? Nama saya Abdullah Dafa dari kelas 10. Oke, jadi kamu sebelumnya udah tahu belum mengenai pengertian biomasa, jenis manfaat dan contohnya? Belum. Oke, jadi pengertian biomasa itu yaitu bahan-bahan yang berasal dari organisme hidup yang meliputi tanaman, hewan, dan produk sampingannya seperti limbah kebun, tanaman, dan lain-lain. Nah, sumber energi yang satu ini tidak mengalami proses transformasi yang bersifat geologis atau berproses dalam jangka lama seperti energi batu bara. Nah, tidak seperti sumber alam lainnya seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan bakar nuklir. Biomasa ini merupakan sumber energi terbarukan yang berdasarkan siklus karbon yang dapat digunakan secara langsung atau tidak langsung sebagai bahan bakar. Nah, manfaatnya kamu udah tahu belum serta keunggulan dari biomasa ini? Belum. Jadi manfaat dari energi biomasa ini yang pertama mengurangi jumlah dan dampak limbah organik. Nah, seperti yang diketahui, tidak dapat dipungkiri bahwa semakin naiknya angka pertumbuhan penduduk, limbah yang dihasilkan juga semakin naik, baik limbah organik maupun non-organik. Dan adanya biomasa ini, limbah organik seperti hasil rumah tangga maupun industri terkait dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi. Nah, tak hanya itu, dampak buruk dari limbah organik juga dapat dihindarkan. Dua tujuan mencapai dalam waktu bersamaan. Nah, selanjutnya ada memperbaiki kualitas air. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu dampak buruk dari pemanfaatan energi fosil yang masih kita lakukan hingga saat ini adalah mengurangi kualitas air. Nah, pada saat ini air bersih sudah sangat sulit ditemukan. Namun dengan adanya biomasa yang tidak menghasilkan emisi sulfur, ini kita bisa menghindari peluang rusaknya air karena pemanfaatan energi. Selanjutnya ada karbon yang dihasilkan bersifat netral. Nah, netralitas karbon adalah salah satu contoh utama dari keuntungan biomasa. Selama fotosintesis, tanaman menyerap karbon dari atmosfer dan melepaskannya kembali saat dibakar di pembangkit listrik tenaga biomasa. Kemudian tumbuhan menyerap kembali karbon yang dilepaskan, mengurangi emisi yang terkait dengan pembakaran biofuel. Nah, kamu udah tahu belum jenis-jenis biomasa ini ada apa aja? Belum. Jadi di sini biomasa ini ada beberapa jenis. Di antaranya ada biodiesel, biogas, bioetanol, biofuel. Nah, biodiesel itu merupakan salah satu jenis biomasa yang terdapat pada tumbuhan seperti kelapa sawit, kelapa, dan kapuk. Nah, biodiesel ini digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi serta diproduksi melalui proses yang berbeda. Selanjutnya ada biogas, adalah gas yang dihasilkan oleh aksi anaerobik atau fermentasi bahan organik termasuk kotoran manusia, hewan, limbah, rumah tangga, sampah, dan lain-lain. Selanjutnya ada bioetanol. Nah, jenis bioetanol ini diperoleh dari proses fermentasi, karena itu disebut bioetanol, karena bioetanol diproduksi dengan menyublim bir fermentasi. Nah, bioetanol itu udah lanjutin aja biarin.
Bioetanol itu adalah biofuel yang relatif mudah dan murah untuk diproduksi. Bahkan industri rumahan sederhana pun dapat memproduksinya. Terakhir ada biofuel, maksud yang terakhir ini dikatakan sebagai bahan bakar terbaru yang menjanjikan. Biofuel ini dapat didefinisikan secara luas sebagai bahan bakar padat, cair, ataupun gas yang mengandung atau berasal dari biomasa. Saya bersama orang penam, perkenalan nama siapa? Saya Dan dari Sekolah Satu. Oke, jadi kamu sebelumnya udah mungkin belum mengenai rekayasa genetika. Jadi di sini rekayasa genetika itu digambarkan sebagai ilmu di mana karakteristik suatu organisme sengaja dimodifikasi dengan manipulasi genetik. Hal tersebut biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Nah, untuk manfaatnya kamu udah paham belum? Jadi manfaat rekayasa genetika itu sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, diantaranya menyediakan kebutuhan pangan, masa depan dan kualitas yang lebih baik. Lalu dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomasa dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Lalu di sini ada produk hasil rekayasa genetika. Kamu udah tahu belum produk-produk rekayasa genetika ini apa aja? Jadi produk rekayasa genetika itu yang pertama ada produk farmasi, di mana produk ini hingga menggunakan teknologi konvensional akan memerlukan kapasitas biaya yang banyak. Contohnya hormon somatostatin, yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan setengah juta sekonda untuk mendapatkan 0,005 gram somatostatin murni. Nah, sedangkan melalui OHRG 9 liter produk fermentasi jadi sudah menghasilkan somatostatin dengan jumlah yang sama. Lalu yang kedua ada produk pangan. Rekayasa genetika ini juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan. Lalu ini ada produk pangan. Teknik rekayasa genetika juga dilakukan pada bahan pangan antara lain tomat, jagung, kedelai, canola, bunga, kol, keju, tepung, susu, dan sebagainya. Nah, artinya proses pengolahan menjadi produk pangan juga menghilangkan jejak transgenetik bahan tersebut. Nah, kamu udah tahu belum dampak positif dari rekayasa genetika ini apa aja? Oke, jadi dampak positifnya yaitu tanaman hasil rekayasa genetika biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Lalu mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. Nah, di sini ada kekurangannya. Kamu udah tahu belum kekurangannya itu apa aja? Kekurangannya yaitu keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. Kedua, gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetika ialah reaksi alergis yang sudah dapat dibuktikan. Tiga, peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. Nah, jadi itu manfaat, pengertian serta dampaknya. Kira-kira kamu sudah paham belum mengenai rekayasa genetika itu? Ya. Jadi saya ingin melakukan tugas kampanye biologi. Saya Saka Cuek Sarojak dari kelas 10-3. Oke, jadi sebelumnya kamu udah tahu belum mengenai manfaat bioteknologi ini? Coba tes dulu bersihin untuk manusia. Ya, untuk manusia. Tapi selain itu ada yang lebih rincinya lagi. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu manfaat bioteknologi secara lengkap. Nah, jadi seperti yang sudah diketahui itu, bioteknologi adalah suatu rekayasa organisme sebagai upaya menghasilkan produk yang bersifat baru. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Di antaranya, yang pertama itu meningkatkan hasil produksi dalam bidang pertanian, perkebunan, serta perikanan khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan. Nah, yang kedua itu menghasilkan vaksin dengan menggunakan virus. Ketiga, meningkatkan jumlah spesies dari tumbuhan melalui penyerapan proses kultur jaringan. Keempat, membuat pupuk yang terbuat dari bahan-bahan kreatif dengan memanfaatkan mikroba untuk membantu proses penyerapan unsur hara. Yang kelima, menghasilkan antibiotik dengan memanfaatkan jamur melalui beberapa proses. Nah,
Jadi kamu sudah tahu belum bioteknologi itu ada berapa jenisnya? Konvensional dan modern. Ya, nah kan ada dua ya. Nah kamu udah tahu belum dua-duanya itu pengertiannya apa serta perbedaan Kalau udah ngerti bahasa ribet gitu, kalau konvensional itu lebih ke sesuatu yang bisa kita lakuin sendiri. Kalau modern itu dulu alat-alat profesional itu dia memanfaatkan mikroba, proses biokimia dan juga proses genetik alami, baik berupa mutasi atau rekombinasi genetik. Jenis bioteknologi ini sejak ribuan tahun oleh manusia. Penerapan bioteknologi konvensional ini juga berubah ke beberapa bidang kehidupan manusia seperti pertanian, peternakan, dan kesehatan. Nah, bioteknologi modern ini dia merupakan jenis bioteknologi yang ditemukan pada tahun 1990-an. Nah, jenis bioteknologi ini dikenal sebagai bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Nah, jadi itu pengertian serta manfaat dari bioteknologi.